Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 111. Maafkan aku ya sayang, aku minta maaf banget sama kamu. Aku yang salah. Aku gak libatkan kamu. Mulai sekarang aku akan libatkan kamu untuk semua kegiatan aku, termasuk dalam mencari laki-laki itu. Doa dari kamu juga sangat penting buat aku, buat keselamatan aku, lirih Fauzan melembutkan suaranya. Senja tak merespon, ia masih tetap meluapkan segala emosinya dengan tangisan. Air matanya yang jatuh membasahi bahu sang suami dalam pelukan. Ia tak peduli apa suaminya akan marah setelah ini. Tapi yang jelas, ia nyaman. Iya, hanya itu. Bukan hanya sekedar dimengerti, seorang istri memang butuh pelukan yang menenangkan juga dari suaminya. Terlebih jika sedang meningkatnya hormon. Harusnya laki-laki sudah mengerti hal itu dari sebelum menikah. Tapi sayangnya, tak banyak suami yang mau mengerti. Karena sesulit itu, mereka hanya kembali terdiam, bahkan tanpa bertanya apa kesalahannya. Introspeksi diri memang sangat perlu. Karena menikah bukan hanya sekedar nafsu. Lalu bagaimana dengan cara menikah mereka? Fauzan larut dalam sentuhan. Ia akui ia memanglah sangat lemah dalam hal mengendalikan sentuhan senja. Sangat rapuh. Sekali sentuh di area terlarang, ya langsung deh. Kebangkitan sedang dimulai. Maafin aku juga, abisnya aku kesel banget sama kamu. Kamu kayak susah banget kalau dikasih tahu deh. Nyebelin tahu gak? Kutanya sekarang, mana ada sih wanita yang mau diabaikan pendapatnya? Gak ada deh pasti, seru Senja meluapkan kekesalannya. Iya, ya udah. Jangan marah-marah lagi dong. Kan aku tadi udah minta maaf, sayang. Udah ya, ucap Fauzan memegang wajah sang istri dengan kedua tangannya. Ya udah, aku maafin. Tapi pengen pizza sekarang, pinta Senja dengan memelas iba. Ya udah, sekarang juga kita gaskeun cari restoran pizza ya. Yuk, seru Fauzan sambil berancang-ancang menyalakan mobilnya kembali. Belum sempat Fauzan menginjak pedal gas, baru saja memasang seatbelt miliknya. Tapi ternyata pernyataan dari sang istri selanjutnya malah membuatnya bingung. Bahkan hingga membulatkan matanya.
Tapi aku maunya pizza yang ukurannya persegi panjang dengan ukuran panjang 1 meter, terus dengan varian 3 rasa yang berbeda. Aku gak mau pizza yang biasa aja. Aku gak mau pizza yang cuma sekedar lingkaran biasa. Aku maunya yang kayak tadi permintaan aku, titik. Senja terus-menerus bersikukuh dengan permintaannya yang aneh. Pizza yang ia tahu saat ini memang hanya berbentuk lingkaran. Terus permintaan Senja bagaimana? Kalau ditolak, pasti makin marah. Dengan memasang wajah yang memelas dan sedikit marah, Senja terus membuat Fauzan salah tingkah. Ia tak mengerti, mengapa sang istri menjadi lebih sensitif dengan permintaan yang aneh. Ya udah, kita beli sekarang, kita beli, kita cari, kalau gak ada, ya dicari. Kalau gak ada juga, ya cari aja terus, seru Fauzan menahan kesalnya dengan terus-menerus bercakap. Sangat menggemaskan. Senja terkekeh, akhirnya tingkahnya dapat membuat sang suami luluh. Urusan ada atau tidak makanan seperti itu, yaitu urusan nanti. Untuk saat ini, jalanin aja dulu. Siang ini Rian menepati janjinya untuk menemui Clarlista di rumah sakit. Rahasia terbesar Rian adalah menjadi kendali penuh. Dan itu semua hanya diketahui oleh Clarlista. Maka dari itu, Rian tak mau sampai kecolongan. Seorang Clarlista harus segera ia taklukkan. Kalau tidak, keterlambatan itu akan menjadi bumerang kehancuran untuknya kelak. Rian memarkirkan mobilnya di depan rumah sakit. Dengan langkah yang pasti, ia menuju ruangan praktek Clarlista yang ada di lantai 2. Sebenarnya bisa saja si Rian menunggu di lobi, tapi tak ia pilih. Rian, kamu udah datang aja, cepet banget, tanya Clarlista menghampiri Rian yang masih asyik dengan telepon genggamnya. Hei, iya, aku harus datang tepat waktu dong. Karena aku gak mau ngeliat kamu menunggu terlalu lama. Karena wanita seperti kamu, gak pantas untuk itu, ucap Rian sedikit menggoda. Clarlista tersenyum simpul mendengar sedikit godaan dari Rian. Ia memalingkan wajahnya karena tersipu malu. Jarang sekali ia diperlakukan seperti itu. Terlebih dalam waktu yang dekat ini. Kamu bisa aja. Yuk, masuk ke ruangan aku aja. Kebetulan aku udah gak ada pasien lagi untuk hari ini kok, ucap Clarlista mempersilahkan Rian masuk ke ruangannya. Rian hanya membalas dengan senyuman. Ia merasa cukup senang karena kehadirannya begitu disambut oleh Clarlista. Tak ada wanita sehumble ini sebelumnya. Setelah Senja begitu membekas. Silahkan duduk, Rian. Oh iya, kemarin kamu bilang ada hal yang sangat penting yang harus kamu bicarain sama aku. Bahkan saking pentingnya, kamu sampai gak mau ngomongin hal itu lewat telepon. Ada apa sih sebenarnya? Apa ada masalah lagi dengan wajah kamu? Atau kamu malah mengalami alergi berat pasca operasi waktu itu?
Tanya Clarlista bertubi-tubi. Gak ada kok, so far, aku aman-aman aja. Wajah aku juga udah mulai membaik. Udah gak begitu memerah. Ya, setidaknya gak semerah udang rebus seperti sebelumnya hehe. Gurau Rian mencairkan keadaan. Aku kesini emang pengen ngomongin hal penting sama kamu. Hal penting tentang apa? Tanya Clarlista mulai penasaran. Rian terdiam, pikirannya memutarkan segala kata-kata yang sempat singgah. Ia bingung harus mulai pembicaraan dari mana. Sedangkan wajah Clarlista yang masih polos membuatnya tak tega. Rian, kenapa bengong? Kamu mau ngomongin hal penting tentang apa sih? Tanya Clarlista terheran-heran. Sebelum aku dioperasi oleh tim dokter kamu, apa kamu tahu bagaimana wajah asli aku? Tanya Rian berhati-hati. Wajah asli kamu? Rian menganggukkan kepalanya. Gak, kan waktu itu aku udah pernah bilang sama kamu. Wajah asli kamu itu udah rusak parah. Makanya tim dokter memutuskan untuk mengambil jalan operasi bedah plastik. Tulang hidungmu juga patah. Jadi tim dokter juga membuat hidungmu sesuai struktur tulang tengkorak bagian hidung aja. Rian terdiam sambil menundukkan kepalanya. Ia berpikir sejenak untuk menelaah semuanya. Setidaknya untuk merencanakan segala hal yang telah ia pikirkan sebelumnya. Terutama tentang hati. Aku tahu wajah asli kamu cuma sekilas aja dari wajah awal yang diberikan temanmu itu. Siapa namanya Arya ya kalau gak salah. Itu juga aku gak terlalu inget juga sih sekarang. Karena kita kan cuma mau ngambil contoh wajah awal aja. Ya kayak gitulah kurang lebih. Emang kenapa sih? Emang kamu lupa sama wajah asli kamu sendiri? Tanya Clarlista balik bertanya. Aku cuma memastikan aja sama kamu. Apa kamu masih inget wajah asli aku yang dulu atau gak? Soalnya aku gak mau ada banyak orang yang tahu kalau sebenarnya aku ini pernah melakukan operasi plastik. Aku mau kamu pegang rahasiaku ini baik-baik, ucap Rian mencoba merayu. Clarlista mengeritkan dahinya mendengar pernyataan itu. Untuk apa disembunyikan dari banyak orang? Seharusnya memang sebaiknya diperkenalkan bukan? Apalagi operasi itu kan karena musibah. Jika seandainya Rian tidak mengalami kecelakaan hebat saat itu, mungkin Rian juga tidak akan mengambil keputusan itu. Keputusan untuk merubah wajah dengan operasi plastik bukanlah hal mudah. Beri aku satu alasan untuk bisa menyimpan hal ini dengan baik. Karena sebenarnya, menurutku loh ini ya, sebaiknya kamu bisa mengenalkan diri kamu, wajah baru kamu, pada semua orang yang mengenal kamu. Supaya mereka sadar, bahwa orang yang mereka sayang, itu masih ada di sekitar mereka, jelas Clarlista menyarankan. Karena aku memiliki masa lalu yang buruk. Dan aku ingin sekali melupakan semuanya. Aku mau hidup kembali dengan kehidupan dan cerita yang baru.
Aku gak mau terngiang-ngiang lagi dengan hal yang bikin aku hancur. Aku harap kamu bisa mengerti keadaanku, ucap Ryan menjelaskan. Clarlista seperti mendengarkan cerita hidupnya sendiri. Terbuang dan tak dianggap oleh orang-orang yang pernah menyinggahi hatinya. Sakit, hancur, tentu saja. Tapi hidup harus tetap berjalan, bukan? Belum sempat merespon perkataan Ryan, seorang laki-laki datang. Laki-laki itu terkejut dengan keberadaan Ryan yang tengah berbincang serius dengan Clarlista. Apakah akan ada kesalahpahaman lagi? Clarlista, syukurlah, kali ini keberuntungan ada di pihak kakak. Akhirnya kakak bisa juga melihat pacar kamu. Bahkan kakak berhasil memergoki kalian sedang pacaran di sini. Menakjubkan, ucap Kevin sambil menepuk tangannya dengan jeda. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.